Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya suasana haru pemakaman artis Marissa Haque, serta persiapan timnas jelang kualifikasi Piala Dunia dan hasil sepak bola Liga Eropa. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat dirampok kawanan penjahat. Pelaku terekam CCTV berjumlah 4 orang beraksi hanya dalam hitungan menit menggondol perhiasan senilai 350 juta rupiah. Kamera pengawas merekam momen saat komplotan rampok menyambangi sebuah rumah di Jalan Patuharaya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku terekam CCTV sejak datang dan memantau situasi sekitar. Dua pelaku merusak gembok pagar dan masuk ke dalam untuk menggasak barang incaran. Usai mengacak-acak isi rumah dan menemukan perhiasan yang diselipkan di pakaian, dua pelaku keluar dijemput dua rekannya menggunakan dua motor. Menurut pemilik rumah Martini, perampokan terjadi di sela waktu saat dirinya pergi ke pasar selama 15 menit. Kira-kira pelaku berapa menit tuh di dalam rumah? 6 menit ya. Mungkin pelaku masuk, nyuri, terus keluar lagi selama 6 menit aja gitu? Iya, jadi keluar lagi udah jam 8.45 kalau nggak salah. Akibat perampokan ini, korban kehilangan emas dan perhiasan lebih dari 200 gram dengan nilai 350 juta rupiah. Korban telah melaporkan pembobolan rumahnya dengan barang bukti rekaman CCTV ke Mapolsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aparat Polres Majalengka, Jawa Barat menggeledah sebuah rumah produksi rokok sintetis yang beroperasi sejak 4 bulan lalu pada Rabu pagi. Perakit asal Majalengka ini diberi upah 2,5 juta rupiah per bulan untuk menjalankan bisnis haram ini. Satuan Anti Narkoba Polres Majalengka menggerebek rumah kosan di Desa Buntu, Blok Grogol, Ligung yang dijadikan tempat produksi rokok sintetis. Di lokasi polisi menemukan sejumlah bahan baku dan rokok sintetis. Pelaku perakit rokok sintetis mengaku setiap memproduksi rokok menggunakan sejumlah alat dan bahan baku zat kimia yang dikirim oleh salah seorang. Hasil produksi rokok sintetis dijual pelaku melalui media sosial dan setiap transaksi pelaku menyimpan di lokasi yang telah disepakati. Kapolres Majalengka AKBP Indra Nopianto menjelaskan saat penggerebekan polisi menangkap pelaku tengah meracik rokok sintetis. Dan pada saat kami melakukan penggeledahan, ternyata saudara RA ini sedang meracik narkotika ini jenis tembakau sintetis. Setelah itu kami amankan dan kami bawa ke Mapolres. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran dua tersangka lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Juhadi, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah digerebek Badan Narkotika Nasional BNN setelah dijadikan tempat produksi narkoba golongan 1 jenis PCC atau pil ekstasi senilai 145 miliar rupiah. Petugas juga mengamankan sekitar 10 orang pelaku dari lokasi kejadian. Badan Narkotika Nasional membongkar produksi narkoba di salah satu rumah mewah di lingkungan Gurugui, di Alang, Tak-Takan, Kota Serang, Banten. Dari hasil pengungkapan itu, BNN menyita barang bukti narkotika dengan total 1 ton lebih, senilai 145 miliar rupiah, serta 10 orang tersangka yang memiliki peran berbeda-beda. Dari 10 orang pelaku, 3 orang merupakan satu keluarga, pasangan suami istri dan anaknya yang turut serta melakukan aksi kejahatan tersebut. Dari pengungkapan itu, petugas juga mengamankan 16 karung yang berisi narkoba golongan 1 sebanyak 950.000 pil ekstasi yang hendak dikirim melalui jasa ekspedisi. Masing-masing sudah punya peran ya, sebagai pengendali, ada pembeli. Nah ini posisinya saat ini sebagai napi.
Selanjutnya ada pengelola keuangan, itu dari istri pengendali yang disingkat RY, dan ada anaknya dari pengendali, si Adit, dan yang lainnya ada JF itu sebagai koki. Yang meramunya belajar dari mastermind-nya BY. Nah, BY belajar dari mana? Dari catatan, dari buku. Dia tidak punya orientasi atau pengetahuan tentang farmasi, tidak punya pengetahuan tentang kimia, tapi dia belajar dari buku. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi kawanan bajing loncat yang mencuri minyak goreng curah dari mobil tangki di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan terekam video amatir warga. Pelaku berjumlah 3 orang berhasil mencuri 1 jerigen minyak goreng. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan salah seorang sopir, terlihat seorang pria tengah mencuri diduga minyak goreng curah dari mobil tangki yang terjebak macet di kawasan Pelabuhan Belawan Simpang Buaya, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Pelaku membuka keran tangki dan berhasil mencuri sedikitnya 1 jerigen minyak goreng curah. Sementara itu, 2 rekan pelaku lainnya memantau dan menunggu di belakang mobil tangki dengan sepeda motor dan kabur setelah berhasil beraksi. Menurut para sopir pengangkut barang, aksi bajing loncat memang sangat meresahkan. Para sopir berharap petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dapat menindak tegas pelaku kejahatan jalanan karena merugikan supir dan masyarakat. Sangat meresahkan bang, kan? Kalau bisa pun kita antisipasi langsung, kita tangkap aja, langsung kita pegang, pasti langsung kepada yang berwajib kan bang. Nah, karena kita pun nggak mungkin kita nomboi bang, orang itu ngambil kita nomboi ya kan, kasihan juga supir-supir yang lain ya kan bang. Aksi bajing loncat di kawasan Pelabuhan Belawan ini seringkali terjadi. Para sopir pengangkut barang dagangan berharap para pelaku ditangkap dan dihukum maksimal. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai prosesi pemakaman Marissa Grace Haq, artis senior politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haq, aktris senior politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Segenap keluarga, sahabat, serta kerabat turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Suami almarhumah Ikang Fauzi turun ke liang lahat untuk mengazankan jenazah almarhumah. Sementara 2 putri almarhumah yang juga datang mengantar jenazah terlihat bersedih sambil memeluk foto almarhumah. Usai proses pemakaman, Ikang Fauzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pelayat yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah almarhumah. Begitu besar cintanya. Teman-temannya juga banyak sekali. Hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Alan Haq. Karena dia orang yang sangat baik sekali, cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Meski kepergian almarhumah mendadak, namun seluruh keluarga mengikhlaskan ketetapan yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Keluarga meminta seluruh kerabat dan sahabat yang mengenal Marissa Haq dapat memaafkan dan selalu mendoakan almarhumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain artis, Marissa Haq juga dikenal sebagai politisi dan akademisi.
Kepergian Marissa Haque yang tanpa ada riwayat sakit menyisakan duka mendalam untuk keluarga dan sahabat. Dunia selebritas tanah air kehilangan salah satu sosok terbaiknya. Artis senior Marissa Haque wafat dalam usia 61 tahun di rumahnya, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marissa Haque meniti karir keartisan di usia belia dengan debut film layar lebar berjudul Kembang Semusim pada 1980. Marissa Haque semakin dikenal luas berkat peran di film Tinggal Landas Buat Kekasih tahun 1984 yang mengantarkannya meraih gelar aktris pendukung terbaik di Festival Film Indonesia, dan Biarkan Bulan Itu tahun 1986 yang membawanya masuk nominasi Piala Citra. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat, orangnya disiplin ya, berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua. Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh, udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella, anaknya, minggu lalu. Jadi ada acara, kita ketemu, saya tanya, Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Selain dunia keartisan, Marissa Haque juga aktif sebagai politisi. Tercatat, istri rocker senior Ikang Fauzi ini menjabat anggota DPR periode 2004-2009 dari PDIP mewakili Dapil Jabar II. Ia lalu bergabung dengan P3 sebelum berlabuh di PAN pada tahun 2012. Marissa juga dikenal sebagai akademisi. Ia menamatkan pendidikan S1 Hukum di Trisakti dan memiliki 4 gelar S2 dari sejumlah universitas. Puncaknya, Marissa meraih gelar S3 di IPB. Hingga akhir hayatnya, Marissa aktif sebagai dosen di salah satu sekolah bisnis di Jakarta. Selamat jalan Marissa Haque. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, dari dunia sepak bola pemirsa, Coach Sinteyong memanggil 27 pemain masuk skuad timnas Garuda. Coach STY terpaksa tidak memanggil Justin Hubner karena cedera, sementara Jordi Amat kembali ke timnas. Coach Sinteyong memanggil 27 pemain yang akan berlaga melawan Bahrain dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang baru ijab kabul menjadi warga negara Indonesia, Messil Gers dan Eliano Reinders, dipastikan ikut dipanggil Coach STY. Dari 27 pemain yang dipanggil timnas, nama Jordi Amat kembali masuk skuad timnas usai mengalami cedera. Sementara nama Justin Hubner tidak nampak lantaran mengalami cedera. Striker asal Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi, kembali dipanggil Coach Sinteyong. Hasil rilis PSSI, penjaga gawang akan diisi 3 nama, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Martin Pas. Di lini belakang, Coach Sinteyong memanggil Jay Izzes, Jordi Amat, Messil Gers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Eliano Reinders. Sedangkan Tom Hai, Nathan Chua-on, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya akan mengisi lini tengah timnas Indonesia. Coach Sinteyong memaksimalkan para striker ataupun penyerang. Tercatat 8 nama pemain mengisi lini depan timnas Indonesia. Seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka.
27 pemain sudah dipanggil Coach Sintayong, hanya nama Justin Hubner yang absen lantaran mengalami cedera. Jordi Amat kembali dipanggil, serta Wahyu dan Malik menjadi penghuni timnas Indonesia. Diperkirakan formasi andalan Coach STY masih akan menggunakan 3-4-3. 11 pemain akan menjadi starting line up melawan Bahrain. Di lini belakang, kiper Martin Pas masih menjadi andalan. Dengan dijaga 3 bek, Jay Izzes, Rizky Ridho, dan Mes Hilgers. 4 pemain tengah diperkirakan akan diisi Tom Hai, Nathan Chuaon, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong. Sementara untuk 3 penyerang, Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders, dan Rafael Struijk akan menjadi andalan. So, kita akan tunggu racikan anyar Coach Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina tanggal 10 dan 15 Oktober mendatang. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno Rabu siang berkampanye di kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya ke kawasan yang kerap dilanda banjir ini, Bang Dul menerima banyak aspirasi dari warga khususnya penanganan banjir. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno bersosialisasi dan menerima aspirasi dari warga di Gang Langgar, 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut pria yang akrab disapa Bang Dul ini, permasalahan banjir memang sangat klasik dan akrab di telinga warga Jakarta. Tentunya hal tersebut harus segera diatasi dengan banyaknya menormalisasi aliran kali dan perbanyak pompa air. Selain banjir, permasalahan kebakaran di permukiman padat penduduk juga menjadi prioritas pasangan nomor urut 3 ini. Jakarta ini kan 13 sungai lewat Jakarta. Itu harus dibenahi dengan segala macam sistem beda-beda. Yang paling cepat yaitu pompa. Paling cepat itu. Makanya kalau di Jakarta cuma ada 1 pompa di Pluit, itu gedenya luar biasa. Pertanyaan saya, apakah cukup 1 pompa? Kurang. Berarti harus 2 pompa. Artinya setiap wilayah tingkat kebanjirannya beda-beda. Karena di sana ada yang cekung, ada yang rendah, ada yang artinya beda-beda pendekatan itu. Rano menambahkan komunikasi dengan anak muda terutama Karang Taruna juga sangat penting untuk menjalankan program ke depannya. Rencananya jika terpilih nantinya, pemerintah provinsi akan menambah anggaran bagi mereka termasuk kepada kader Jumantik. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disambut meriah masyarakat dan para jawara FBR saat melakukan safari politiknya mengunjungi kediaman Ketua Umum FBR Lutfi Hakim di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Kang Emil menerima sejumlah masukan mengenai budaya, aspirasi masyarakat, dan pentingnya kepemimpinan yang bisa mengakomodasi berbagai pihak. Selain itu, mantan wali kota Bandung ini juga memaparkan 4 teknik kampanye pasangan Ridwan Kamil Suswono yang akan digunakannya dalam menyampaikan visi dan misi program kepada masyarakat Jakarta. Kita ada 4 teknik kampanye, 1 belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Tuh, nah itu 1 ya. Itu 1 ya. Ya. Kedua, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. 2, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Tuh. Atau pasar murah mau? Tuh. 3, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar. Ya, kita keinginannya sih dengan kedatangan Pak Ridwan Kamil bisa nantinya ada perubahan lah ya nantinya. Kayak ya kita kan ibu-ibu pengennya pangan semua serba murah gitu. Diusung 15 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus, target kemenangan 1 putaran pasangan Ridho diharapkan dapat dengan mudah diraih pada Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Dari Jakarta, Huharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang Januari hingga September 2024, hampir 53.000 pekerja di Indonesia menjadi korban PHK.
Provinsi dan sektor manakah yang menyumbang jumlah terbanyak dan bagaimana cara klaim dana jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat total sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024. Nah, jumlah ini setelah pada bulan September 2024 ada tambahan jumlah korban PHK sebanyak 6.753 orang. Selanjutnya, kita lihat provinsi dengan jumlah PHK terbanyak. Ya, Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi teratas yang mengalami kasus PHK terbanyak dengan total 14.767 kasus. Lalu disusul Banten dengan 9.114 kasus dan Jakarta 7.469 kasus. Sementara itu PHK terbanyak berasal dari sektor manufaktur, meliputi industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang mencapai 24.013 kasus. Disusul sektor jasa 12.853 kasus dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan sebanyak 3.997 kasus. Berikutnya, bagi para pekerja korban pemutusan hubungan kerja bisa mengklaim dana jaminan kehilangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Mengutip laman Instagram Kemnaker, mekanisme klaim JKP dimulai dari penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja dan diakhiri dengan proses klaim tunai JKP oleh pekerja. Kita mulai dari pemberi kerja terlebih dahulu. Ya, pertama-tama pemberi kerja harus lapor nonaktif BPJS Ketenagakerjaan melalui laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, waktu pengurusan pelaporan ini paling lama 7 hari kerja dengan melengkapi sejumlah dokumen sesuai tertera di layar kaca Anda. Ya, setelah itu pemberi kerja lapor PHK dalam laman wajiblapor.kemnaker.go.id. Lanjut lapor di laman siap kerja paling lama 3 hari kerja sebelum masuk pada proses verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah lengkap dan benar maka pekerja sudah dapat menikmati manfaat JKP. Sementara bagi pekerja harus mendaftar akun siap kerja pada laman siapkerja.kemnaker.go.id dengan melampirkan surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali dan nomor rekening bank yang masih aktif. Klik lapor PHK lalu klaim dana jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, pemirsa, meningkatnya jumlah PHK di Indonesia harus segera ditangani secara serius. Dan ini menjadi PR bagi pemerintahan baru yang akan segera dilantik. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur yang dibangun dengan biaya mencapai 2,7 triliun rupiah. Selain bendungan, Presiden juga meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan yang menelan anggaran 737 miliar rupiah. Bendungan Temef yang mulai dibangun pada 2017 lalu dengan total biaya 2,7 triliun rupiah diresmikan Presiden Joko Widodo. Bendungan Temef ini memiliki luas genangan mencapai 298 hektar dan mampu menampung hingga 45 juta meter kubik air. Presiden Joko Widodo mengatakan bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para petani, terutama untuk irigasi lahan pertanian seluas 4.200 hektar di wilayah tersebut. Selain itu, bendungan Temef ini juga berfungsi untuk mengurangi banjir. Selain meresmikan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi juga meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan yang merupakan bagian dari instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD yang menelan anggaran sebesar 737 miliar rupiah. Menurut Presiden, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang hingga mempercepat pengiriman logistik. Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu, jalan-jalan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan yang seperti kita lihat di jalan ini mulus, tidak ada lubang dan masyarakat bisa menikmatinya. Presiden berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan ini dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan begitu, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah tidak terbuang sia-sia. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, berwisata ke Lampung Barat sambil menikmati air terjun Waitangan yang terkenal eksotis. Lokasi air terjun ini masih terjaga dengan baik keindahan alamnya dan kesegaran airnya. Bisa jadi rekomendasi bagi Anda untuk berlibur sambil menghilangkan penat. Menikmati sejuknya alam dengan mandi di air terjun rasanya tidak pernah akan bosan. Kali ini, air terjun Waitangan yang berada di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, Lampung, yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati air terjun. Keindahan alam yang masih terjaga dengan baik dan kesegaran airnya tidak perlu diragukan lagi. Air terjun setinggi 15 meter ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga Pekon Luas. Berjarak 19 km dari ibu kota Lampung Barat, membuat air terjun ini belum diketahui banyak orang. Untuk dapat sampai ke titik air terjun, Anda akan melewati hamparan sawah hijau yang sangat asri. Menurut saya air terjun Waitangan ini cukup bagus sih, cocok lah buat kita alam, terus buat tempat-tempat yang tenang. Recommended banget lah tempatnya, yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Maps lah. Di api tebing setinggi 20 meter dengan aliran Sungai Waitangan menambah keindahan dan kesejukan dari air terjun di sini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Aramsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.